Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Diki Anugrah dengan NIM G640122007 dan teman saya. Nama saya Ahmad Faiki Zulhak dengan NIM G64012210036. Di sini kami akan mempresentasikan tugas 3 yaitu implementasi fungsi boolean dengan multiplexer. Oke, lanjut ke deskripsi tugasnya. Jadi, tugas 3 ini merupakan tugas lanjutan dari tugas 1, yaitu merupakan tugas minimalisasi dengan fungsi boolean dan keymaps. Tetapi pada tugas 3 ini menggunakan multiplexer dan kemudian disimulasikan dengan logisim. Oke, kita masuk ke tugas pertama dulu. Jadi, tugas pertama itu kita itu diperintahkan untuk membuat decoder bilangan biner 4 bit ke dot matrix 3 kali 5. Nah, jadi di sini tuh terdapat angka 0 sampai dengan huruf F yang mana jumlahnya itu 15. Kemudian kita beri tanda M0 sampai dengan M15. Nah, dari tanda tersebut kita juga memberikan input W, X, Y, dan juga Z. Nah, kemudian outputnya itu kita beri tanda nilai. Nah, bisa kita lihat di nilai ini dari M0 sampai dengan M15 hampir semuanya nilainya itu satu karena hampir semua huruf huruf dan angka tuh menyala di pixel 2 kecuali pada M4. Kenapa nilainya 0? Karena huruf 4 tuh tidak menyala di pixel kedua. Nah, kemudian lanjut ke tugas kedua itu ada fungsi Karnaugh map 4 variabel. Nah, dari tabel-tabel di atas itu kita kemudian masukkan ke Karnaugh map ini untuk mendapatkan ini fungsi yang sudah diminimisasi sehingga fungsinya itu hanya menjadi W plus X aksen plus Y plus Z. Nah, kemudian kita masuk ke tugas ketiga. Bedanya apa? Di tugas ketiga ini ada variabel baru yaitu nomor input dan juga nilai F. Nah, pada nomor input ini kita beri tanda P0 sampai dengan P7, di mana setiap penomoran P0 sampai dengan P7 itu terdiri dari dua tanda. P0 itu mencakup M0 dan M1 dan kemudian sampai P7 itu ada M14 sampai dengan M15. Kemudian inputnya itu A, B, C, dan D sama dengan W, X, Y, Z hanya saja dibedakan pada eh, hurufnya saja, padahal isinya tetap sama. Kemudian ada outputnya yaitu nilai F. Di sini dapat kita lihat lagi bahwa masih tetap sama yaitu M4-nya itu bernilai 0 sehingga pada P0 sampai dengan P7 itu dapat terlihat semua F-nya itu bernilai 1 kecuali pada P2 yaitu F-nya itu bernilai D karena bernilai F-nya itu bernilai 01 yang merupakan fungsi boolean itu sendiri. Nah, kemudian penerapannya pada fungsi logisim akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ahmad Fail Izulhaq. Ya, untuk yang selanjutnya ada penerapannya dari logisim. Nah, yang pertama kita bisa lihat tadi tabel ini. Ada beberapa langkah yang bisa kita gunakan untuk mengimplementasikan tabel yang sudah kita buat ini ke dalam logisim. Di sini kami mengimplementasikannya menggunakan 8 kali 1 multiplexer, di mana variabel fungsinya ada 4, selection lines-nya ada 3, dan input line-nya ada 8. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita bisa melengkapi truth table dari sum of product. Nah, di sini kan kita sudah membuat tabelnya, nilai F-nya beserta ininya. Lalu selanjutnya, n-min satu variabel yang pertama dipilih sebagai selection inputs dari multiplexer. Jadi, karena di sini kita ada 4 variabel, maka 3 variabel yang pertama ini, A, B, dan C, kita gunakan sebagai selection inputs di sini. Nah, lalu yang selanjutnya, untuk setiap kombinasi variabel selection, cari outputnya untuk fungsi dari variabel terakhir. Jadi yang variabel D ini kita tidak memasukkannya ke dalam selection inputs ABC, melainkan kita buat sendiri di sini. Lalu satu lagi, kita bisa membuat F-nya ini sebagai input sebelah sini. Nah, kita ini bisa mencoba untuk P0, A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, dan F-nya sama dengan 1, maka nilainya adalah 1.
Nah, mari kita coba. Di sini A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, D-nya 0, F-nya 1, maka dia akan mengeluarkan output 1. Jadi semua outputnya ini dipengaruhi oleh beberapa variabel ini dan nilai F-nya itu sendiri. Jadi karena di sini F sama dengan 1 semua, kita mencoba untuk mengimplementasikan yang berbeda. Di sini ada P2, kita coba A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, D-nya 0, dan F-nya sama dengan D. Di mana jika D-nya 0, maka F-nya 0, maka nilainya akan 0. 0, 1, 0. F sama dengan D, F-nya sama dengan 0. Nah, maka inputnya akan 0 semua. Akan mengikuti dari sini. Nah, sekarang kita coba yang selanjutnya. A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, D-nya 1. 0, 1, 0, 1. Nah, di sini F sama dengan D, F-nya 1. Di sini kita bisa lihat F-nya, outputnya sama dengan 1. Sesuai dengan F sama dengan D ini nilainya 1. Mungkin sekian dari Logisim. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari Diki? Aman. Mungkin cukup sekian. Presentasi ini kami cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.